Kemudian langkah-langkah pokoknya tentunya kita mengidentifikasi apa sih yang harus diidentifikasi. Misalnya kita ingin melakukan perbaikan gizi stunting, misalnya kan lagi stunting ya, diidentifikasi berapa jumlah stunting ya, umur dari 0 sampai 2 tahun berapa orang, kemudian kita analisis bermasalah enggak dibandingkan dengan angka yang lain, berarti analisis suatu masalah. Kalau apa jumlah stunting di semua tempat kan pasti ada ya, cuma kita kan harus menganalisis. Analisis artinya membandingkan juga dengan besar tidaknya masalah tersebut. Ya, perlu tidaknya untuk diatasi dan seberapa penting sih ya. Kemudian atau isu yang memerlukan advokasi. Kalau teman-teman yang di puskesmas itu isu yang biasa sesaat itu apa? Kalau stunting kan berkesinambungan. Tetapi kalau sesaat itu apa? Contohnya ada permasalahan maksudnya bukan KLB lah ya. Contohnya apa tuh? Teman-teman di masyarakat langsung keinget lagi aku tuh Santi ribut. Contohnya apa Santi? Ada masalah apa yang sesaat? Mana Santi tadi ya? Santinya hilang. Kalau di rumah sakit apa contohnya? Saya suka memanggil rumah sakit idaman nih, mana rumah sakit idaman? Ada masalah yang sesaat, bukan berkesinambungan, bukan lama. Contohnya apa ya? Gih, nih masih belum. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Oke. Kemudian kita juga mengidentifikasi dan analisis kelompok sasaran siapa sih ya kelompok sasarannya. Kalau stunting kan berarti balita ya. Tapi kalau dia misalnya penyakit tidak menular biasanya dia orang dewasa atau lansia. Nah berarti kan kita melihat dari kelompok sasaran. Siapa sih yang mau dia akan kita lakukan advokasi ya. Siapkan dan kemas bahan informasi. Nah, ini tugas bagian dari tugas kita nanti ya. Kita mempersiapkan data, mempersiapkan metode, mempersiapkan alat, mempersiapkan tenaga SDM kita ya. Bukan berarti kita menyediakan, mempersiapkan dana karena tugas kita advokasi itu mencari dukungan termasuk dana ya. Kemudian rencanakan teknik atau cara kegiatan operasionalnya. Kayak apa sih ya rencana teknik atau kegiatannya nanti? Apakah cukup cuma penyuluhan? Apakah ada demo? Atau ada suatu kita buat aplikasi yang kita mendapat suatu penyelesaian masalah secara cepat ya? Atau ada model lain seperti itu bisa kita buat ya. Jadi apa sih teknik-teknik atau cara kegiatan operasionalnya. Kemudian melaksanakan kegiatan memantau, evaluasi, dan serta melakukan tindak lanjut. Ya, berarti sudah kita lakukan tentunya tidak stagnan di situ aja. Berarti kalau ada suatu permasalahan, oh berkurangkah ya yang eh, bagian permasalahan ini entah itu yang apa yang kita ambil mau balita kah, mau ibu hamil kah, mau orang dewasa atau mau lansia tentunya harus dipantau, dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut ya. Oke. Nah, prinsip dasarnya tentunya komitmen dari politik ya.
karena yang nanti sasaran kita melakukan advokasi orang yang punya kompeten untuk memanggil. Saya mengambil yang contoh yang dulu 2010. Apakah 2010 dulu kita dalam penanganan Indonesia Sehat? Kita ini sudah 2026, 16 tahun yang lalu apakah kita benar-benar tercanang nih? BPJS baik, kita dulu kan nggak ada BPJS ya, yang bisa sistem dengan dokter keluarga ya. Jadi ada suatu pembaharuan sih di antara tahun 2020 sampai 2026. Apa-apa sih yang berubah yang kita rasakan untuk saat ini 15 tahun kemudian dari yang pemerintah ingin lakukan? Peraturan-peraturan yang berubah bagi orang orang yang sangat memerlukan apa ya, penanganan kesehatan yang melakukan BPJS ya tentunya sangat sangat berharga ya. Cuma kebijakan BPJS juga eh, ada suatu perubahan-perubahan yang yang dulu kata semua penyakit bisa diatasi dan di cover oleh BPJS, sekarang tidak semua penyakit bisa di cover oleh BPJS ya. Jadi dukungan kebijakan, adanya komitmen politik dari para eksekutif, maka perlu ditindaklanjuti dengan advokasi ya agar dikeluarkan kebijakan untuk mendukung program yang telah diprogramkan. Ya, oke. Orang gizi ini kan pada intinya masalah. Nah, itu adalah strategi dari advokasi. Nah, tugas kita nih, tugas kita sampai di mana? Kemarin pada saat kita pada pertemuan terakhir itu adalah pembagian kelompok kita. Gimana tuh? Apa yang kalian bayangkan dari tugas advokasi ini yang kalian tangkap dari yang pertemuan kita kemarin? Apa yang kalian tangkap? Izin menjawab, Bu. Nggih. Mungkin yang bisa ditangkap dari minggu kemarin itu segala kegiatan kita itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada peran lintas sektor, ada apa spesifik penanganan spesifik yang kita jalankan, tetapi tidak melupakan lintas sektor terkait yang apa keberhasilannya itu sekitar 70% berada di tangan mereka. Jadi itu Oke. yang harus kita upayakan. Ya, baik. Berarti kan kita kita tidak bisa mengupayakan sendiri ya. Kita tidak mampu mengupayakan sendiri, maka oleh sebab itu bagaimana caranya agar program ini berhasil ya. Tentunya kita berperan untuk ikut berperan untuk mensukseskan program tersebut ya. Baik program pemerintah ataupun program dari kita sendiri. Nah, itu. Pembagian kelompoknya mana ya? Sudah ada ya, sudah ada pembagian kelompok. Baik. Tugasnya apa sih? Nah, ini ada contoh. Saya mengambil contoh dari tugas yang mahasiswa reguler ya, atau mahasiswa tar, contoh aja sih ya. Ah, anggap aja ini tar saya bagi ya. Nah, tugas kalian apa sih nanti? Tentunya, nah ini bagian dari tugas masing-masing kelompok nanti. Tapi kalian tidak sama tentunya dengan tugas yang sudah mereka lakukan ya. Karena kita sudah membagi kemarin ada tugas masyarakat, ya ada rumah rumah sakit, ada komersial, ya ada sekolah, ya. Jadi eh, intinya permasalahan yang ada itu berhubungan dengan gizi, ya.
Kalau tidak berhubungan dengan gizi, nggak usah aja dulu ya. Ini bagian kita adalah bagian gizi. Nah, tugas kalian tentunya menyusun suatu kegiatan eh, yang mengurangi dari masalah yang dihadapi. Ini sepertinya kegiatan penyuluhan terkait perilaku hidup sehat dan bersih di rumah makan. Kalian apakah terbaca? Ya terbaca Ibu. Nah, oke, ini salah satu contoh yang akan kalian lakukan dari tugas kelompok tersebut. Ada 5 kelompok, ya. Ini kemarin disusun oleh mahasiswa. Tentunya bagian kalian nih tahun 2003. Ada yang terbagus 2025, tapi saya nggak ambil itu karena mereka komersial yang cukup berhasil. Jadi ada kegiatannya. Pertama tentu kita menyusun adalah latar belakang, pendahuluannya. Ya, mereka mengambil bahwa itu PHBS itu perlu, ya. PHBS itu berhubungan dengan perilaku untuk cuci tangan. Mengapa? Mengapa itu perlu? Berarti kan dia harus mendapat data berhubungan dengan PHBS. Dia harus data, kayaknya ini data diare, ya. Oke, pengindapan. Nah, salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi akibat kelalaian dari penerapan PHBS adalah penyakit diare. Nah, jadi saya stabilo yang kuning, ya, yang kuning itu. Berarti intinya dari permasalahan yang akan diangkat oleh kelompok masyarakat ini adalah diare, tetapi nanti eh, relevansinya dengan PHBS. Kalian terserah, misalnya diare dengan apa, tetapi ini sebagai contoh, ya. Jadi banyak suatu permasalahan di masyarakat itu mengenai masalah kesehatan, tetapi pada intinya harus dibuktikan dengan data valid, ya. Data validnya apa sih contohnya? Misalnya kita kan melihat seperti kita menulis proposal, permasalahan itu permasalahan dunia dulu, Indonesia, baru misalnya Provinsi Kalimantan Selatan, atau kalian mau mengambil di puskesmas wilayah mana. Berarti kan itu mengerucut dari kegiatan, dari permasalahan yang besar sampai ke wilayah kalian yang kecil. Jadi dibandingkan. Kenapa mengambil di sana, mengambil di puskesmas itu? Karena diare misalnya termasuk permasalahan angka diare itu tinggi dibandingkan tahun kemarin misalnya. Tinggi dibandingkan puskesmas yang lain. Tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Nah, ini bisa menjadi dasar kita menyatakan bahwa itu masalah, ya. Kalau diare ya di mana-mana ya ada, ya. Cuma itu permasalahan tidak, ya. Oke. Kemudian permasalahan yang masih di kuning di bagian terakhir stabilo, jumlah penemuan kasus diare kategori semua umur di Kalimantan Selatan sejumlah seperti ini misalnya. Jadi semuanya harus dinyatakan dengan data yang valid, ya. Kemudian data dari Dinas Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar menduduki peringkat pertama kasus diare. Berarti kan ini perlu nih dilakukan penanganan edukasi karena diare merupakan kasus pertama, ya, peringkat pertama di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarnya. Ya, oke, kita lihat di sana kuning. Jadi berdasarkan data nih, data dari yang didapat tadi, ini penting dilakukan suatu penyuluhan. Misalnya menurut kalian, oh ini pentingnya penyuluhan. Belum tentu juga ini pentingnya misalnya ada suatu metode atau cara lain, itu menurut kalian silahkan tulis, ya. Kalau mereka kan terkait perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan dengan sabun di air mengalir yang bertempat di rumah makan nikmat. Mereka ngambil satu aja kegiatan itu di salah satu rumah makan, ya. Rumah makan itu terletak di bla 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 bla, tapi tempatnya Martapura. Karena kenapa Martapura? Karena Martapura termasuk peringkat pertama kasus diare di Kalimantan Selatan. Oke. Kemudian ada tujuannya, ya, ada tujuan umum, ada tujuan
khusus. Tujuan khususnya berarti banyak nih. Ya, yang pertama tentunya mereka ingin menyelenggarakan penyuluhan gizi misalnya. Kemudian untuk memberikan pengetahuan gizi, terdapatnya pemahaman, bisa jadi ada pretest, post-test, ya, artinya kita mengukur misalnya. Kemudian adanya kesanggupan atau kemauan dalam menjalani perilaku hidup sehat. Apa buktinya misalnya? Oh, adanya komitmen misalnya seperti itu, ya. Ini sudah terbuka nih dari tugas kita. Ada manfaat. Bagi kalian sendiri manfaatnya apa? Bagi peserta apa? Ya. Nah, bagi institusi kita atau bagi puskesmasnya apa? Ya, ini tugas. Kemudian ya ini faktor pendukung yang PHBS dengan diare tadi ya. Jadi ada suatu tinjauan pustaka atau pustaka yang mendukung dari teori diare dan PHBS tadi. Pustaka yang diminta adalah minimal 10 tahun. Ini kalau 2026 berarti kita memakai pustaka yang 2016. Oke, ini contoh-contoh dari PHBS. Dapat sudah sebentar. Advokasinya dia masukkan juga indikator PHBS. Waktu tempat untuk mencuci tangan segala macam, ada foto, ada gambarnya. Oke, kalian punya ini semua pasti ntar lumayan banyak ya pustaka yang mendukung kenapa dia mengambil PHBS tersebut dan diare ya. Sekarang rencana dari pelaksanaan. Nah, bab tiganya. Nah, data dan fakta. Tadi kan ada data nih, ada fakta. Kalau itu nggak penting, berarti kita tidak masuk masalah ya. Ini berarti itu penting. Apa sih yang dilakukan? Oh, ini ada data 2017, 2019, dan 2020. Oke, diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya ketebalan. Nah, oke. Diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah penyakit diare. Ya, tujuan khususnya juga melakukan edukasi, melakukan hidup bersih dan melakukan edukasi mengenai perilaku hidup bersih sehat kepada pengunjung ya untuk mencegah diare. Rencana kegiatan. Nah, ini rencana kegiatannya apa aja sih ya? Jadi ada contoh seperti ini. Ini berbicara untuk menyelenggarakan penyuluhan ceritanya. Sasarannya siapa? Tentunya seluruh pengunjung ya karena dia mengambil rumah makan nikmat tadi. Nah, pelaku dan pihak terkait, pelaku adalah mahasiswa jurusan gizi misalnya. Kalian melibatkan tenaga gizi puskesmas misalnya atau terserah mau CEO rumah makan ya nggak apa-apa ya. Kemudian harus ada materinya apa? Materinya misalnya mengenai pengantar umum ya PHBS, penting perilaku cuci tangan, 7 langkah dan sebagainya sesuai pustaka yang ditulis. Jadi yang kita ingin lakukan apa sih materinya ya? Metodenya apa? Misalnya bisa menggunakan ceramah, bisa demonstrasi, bisa brainstorming atau tanya jawab, alatnya apa aja ditulis ya, tempatnya di mana ya, medianya apa, bisa leaflet, bisa poster ya, bisa video misalnya ya, bisa standing banner misalnya. Waktunya dilaksanakan harus ditulis ya, bukan titik-titik. Baru kita membicarakan dana. Nah, bakal dana itu rinci ya, rinci. Kenapa perlu dana? Karena ini akan kita buat semacam polybridge, kemudian kita kasihkan kepada yang mendukung. Ya. Ya, siapa aja boleh ya, pihak pemerintah maupun swasta boleh kita kasihkan ini untuk mendukung kegiatan kita. Yang penting kita tidak mengeluarkan uang, tidak menggunakan dana karena mahasiswa walaupun kalian tugas belajar, kalian adalah mahasiswa ya, tidak perlu sampai menggunakan dana sendiri. Itu bukan advokasi. Kalau dana sendiri itu kegiatan kelompok ya, bukan tugas. Berarti advokasi kita tidak berhasil nih, belum bagus kita mengemasnya sehingga orang tidak tertarik untuk mensupport
ya untuk mensupport. Oke, dana semakin rinci semakin baik, bukan berarti semakin banyak, tetapi semakin rinci, ya. Nah, ini hanya contoh, misalnya ATK berapa? Oh, kalian perlu banyak orangnya, ATK-nya berarti perlu banyak, ya. Proposal yang kalian akan bagi ke siapa aja tentunya lebih banyak, ya. Jadi untuk dana tergantung dari apa yang ingin kalian angkat permasalahan tersebut serta di mana, ya. Nah, ini contohnya sekarang kita mencetak leaflet aja satu bisa mungkin lebih dari 5.000 kalau leaflet itu bagus, ya. Kayak kertas yang tahan air itu bukan print kayak kertas biasa, ya. Kemudian kita akan mempublikasi kalau di koran aja sekarang paling murah 500 dengan satu foto, dua foto misalnya 1 juta. Belum kalau kita masuk TV, ya bisa masuk Banjar TV. Belum kalau ingin kegiatan itu masuk di jurnal misalnya. Oh, kita perlu di jurnal. Kita perlu masuk di YouTube. Kita perlu masuk di TikTok. Perlu masuk di IG semuanya, ya. Jadi boleh kalau memang itu harus ada anggarannya. Kemudian logistiknya apa aja sih? Sound system misalnya. Oh, ada sewa misalnya atau beli baterai, ya. Kemudian fasilitas sertifikat, perlu sertifikat orang datang kah atau bagi penyelenggaranya sendiri itu bisa, ya. Konsumsi tentunya hitung aja konsumsi perlu pakai snack kah, perlu pakai makan kah, dan lain-lain dan lain-lain. Artinya banyak harus dimasukkan. Hanya 5.500.000. Wah, harusnya kan misalnya tapi kita nggak logis juga misalnya memasang 50 juta kegiatannya cuma penyuluhan dan demonstrasi misalnya. Berarti kan nggak logis, ya. Kita ini orang bekerja semua kalau mencari yang logis. Oke, rincian kegiatannya harus jelas dan harus rinci, ya. Ini yang bisa dibuat nanti. Nah, baru penutup kesimpulan. Dan yang kita lakukan adalah uh, membuat suatu kegiatan posternya seperti apa. Kita desain, ya. Spanduknya kayak apa. Ya, pada saat kita awal kegiatan, pasti kita buat spanduk. Kemudian kita buat poster, misalnya seperti ini, ya. Kemudian kita juga bisa buat leaflet. Leaflet itu menurut versi kita, bukan menurut versi Kemenkes yang ada, ya. Cocoknya di mana kalau di rumah makan itu seperti apa, ya. Oke. Kemudian standing bannernya boleh kayak apa sih, ya. Eh, kita lakukan, kita buat seperti itu. Ini spanduk kali ya, peran penting PHBS guna mencegah penularan penyakit, misalnya. Tahun 2023. Sorry, ini terlalu cepat. Nah, ini kita buat stiker, boleh. Stiker pakai kelompok kita, misalnya kan nama kita atau siapapun itu boleh, ya. Oke. Nah, sponsorship siapa aja, ya. Sponsorshipnya siapa aja, tulis aja siapapun bisa, ya. Jadi jumlahnya nanti akan uh, kita copy sesuai dengan jumlah sponsorship kita. Oke. Tanda terima proposal kayak kita membuat proposal itu baru pustaka. Nah, tuntung kita. Tinggal bawalah aja buan kalian. Ada yang didiskusikan? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, memang buat diskusi. Baik. Yang di bagian yang data dan fakta bab 3 tadi itu, Bu, gimana, Bu? Bagian yang bab 3. Sebentar, Ibu. Hmm. Fakta adalah bukti nyata dalam data, ya. Pelan-pelan. Rencana dan pelaksanaan kegiatan, data dan fakta ini, ya, Raden, ya. Diare adalah suatu Iya, Bu. keadaan pengeluaran tinja yang faktanya seperti itu, ya. Faktanya bahwa diare itu keadaannya seperti apa. Kemudian datanya apa aja bahwa itu merupakan masalah, ya. Datanya, oh, diare itu kok makin meningkat di setiap tahunnya, ya.
lihat di 2017 angkanya yang warna biru seperti itu misalnya. Ada yang tinggi, oh dia turun 2019, ada yang hitam. Oh 2020 hijau dia masih ada kayak gitu ya. Dan angkanya juga kalau dilihat dari, coba Bapak ngelihat Kabupaten Banjar 2017 3.885, 2019 dia 4.183 ya. Tapi dia turun 2051 pada tahun 2020 ya. Tapi dia menyatakan bahwa ini tetap tinggi, tetap masalah dibandingkan dengan keadaan yang sebetulnya, karena di Kalsel dia termasuk peringkat pertama ya. Jadi data itu benarkah peringkat pertama? Cari di latar belakang, cari di laporan kesehatan Rikesda lainnya. Itu ya. Iya, berarti Bu itu nanti ditaruh di latar belakang juga Kak Bu. Untuk data awal tentu untuk jumlah itu bahwa menyatakan masalah itu tentunya di awal latar belakangnya ya. Nah kalau An fakta, kalau misalnya Bu, eh, kita mengambil datanya itu cuma dari lingkup kecil aja, misalnya dari tempat yang ingin kita teliti aja gitu Bu. Misalnya satu wilayah aja itu boleh lah Bu. Maksudnya tuh ada yang satu provinsi gitu dulu Bu. Jadi dari yang satu daerah itu aja yang kita kita teliti, baru ke lingkup yang kecilnya yang mana tempat dan lokasi yang mau kita ambil gitu Bu. dikatakan bahwa keadaan itu masalah berarti kan membandingkan ya. Saya katakan diare itu di mana-mana, di puskesmas juga ada, rumah sakit juga ada. Cuma dia menyatakan masalah itu dia kan membandingkan, bisa jadi membandingkan dari sebelumnya, dari tahun 2025 misalnya. Oh ternyata meningkat, nggak apa-apa dalam skop kecil, artinya ada peningkatan. Tetapi kalau justru turun, itu bukan masalah. Oh ternyata turun, tapi dia paling tinggi di wilayah di wilayah Martapura, puskesmas A ini paling tinggi. Berarti dia masalah, walaupun dia turun 2025-nya misalnya, boleh ya. Yang penting dia data itu menyatakan itu adanya suatu masalah, adanya suatu peningkatan, adanya suatu banding bahwa dia terbesar. Nah itu merupakan masalah. Oke. Rumah sakit Izin juga. Bu, boleh Eh, bertanya Bu. ya silakan. Eh, Kalau misalkan perbandingan datanya itu misalnya di wilayah A, di Puskesmas A itu boleh cuman setahun ke belakang kah Bu? Atau ada acuannya Bu? Misal 5 tahun kah dibandingkannya atau cuman setahun kah Bu? Boleh, setahun boleh. Ya, Oh, setahun untuk boleh Bu advokasi ya. kok meningkat kalau dalam tahun ini kita kan nggak mau lagi tahun depannya meningkat gitu loh. Alasan kita kan logis gitu loh. Tahun ini kok Oh meningkat. iya. Nah, boleh. Boleh Eh, Bu lah. boleh. Oke. Baik, makasih Oke. Bu. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya. Boleh. Misalkan Bu, karena kenanya di uji masyarakat, berarti kita turun ke lapangannya. Uji masyarakat ini kan puskesmas punya satu buah puskesmas misalnya punya masyarakat di masing-masing wilayahnya kan Bu, punya desa atau bagian kelurahannya. Nah, jadi data itu misalnya diambil dari uh, satu puskesmas ini punya yang bagian-bagiannya, jadi data di antara bagian-bagian desanya itu yang tertinggi misalnya kayak gitu. Bisa kan Bu ya? Boleh. Boleh. Yang Ah, penting logis menyatakan misalnya di desa ada di puskesmas itu 10 desa. Ternyata mm, desa nomor 1 itu paling tinggi di antara 10 itu. Misalnya mm. diarenya tadi paling tinggi. Jadi kalian akan menangani masalah di desa tersebut karena alasannya paling tinggi. Jadi di Paling antara tinggi desa ya, yang di di bawah desa puskesmas. yang lain pada tahun tersebut ya, Mm, pada mm. tahun tersebut. Boleh. Yang penting logis nih ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi. Ibu bertanya, Oke. untuk advokasi dalam pembiayaan itu ada batas minimalnya kah, Bu? Tidak ada batas minimal kalau semua mendukung. Ayo, tapi logis kan?
Kalau kalian lakukan cuma penyuluhan, minta 50 juta, nah itu kan orang jadi pertanyaan. Aduh, misalnya kalian minta ke perusahaan di prop, misalnya prop itu kan punya Kalsel ya, minta prop. Minta dukungan bahwa air mineral merek prop sebesar 20 juta. Orang kan akan baca apa gerak gawiannya nih. Aku cuma penyuluhan aja. Oh, nggak mau. Ya, kecuali kalian akan membantu orang di bantaran sungai untuk membuat alat penyaring air kah? Ya, supaya air itu menjadi bersih kalau untuk diminum. Jadi alat itu mahal. Nah, itu logis minta banyak ya. Nggak ada batasan sih sebetulnya tergantung metode. Apa yang diberikan? Oh, misalnya demo, larang-larang nih. Bahan yang dibuat nih akan demo itu contoh misalnya. Yang larang-larang ya wajar misalnya minta ya. Tapi ya itulah kita logis ya. Oke, bisa diterima kah Penny? Oke, baik. Ada lagi kah? Nyaman kita menggawinya Ada kita Bu, mulai. Ya, silakan. misalkan kita menganggarkan tadi 5,5 ya loh Bu lah. Oke. Jarpian tadi kalau bisa mahasiswanya jangan keluar duit. Misalkan Bukan kita menyebut bukan kada bisa, tapi mahasiswa jangan keluar uang. oh Itu tidak maksimal boleh. berarti misalkan kita dapat dari sponsor dan brand cuman separohnya ya berarti kita yang nomboki sisanya ya loh Bu. Nah, kita kan pengen nih jangan sampai nombok kita usaha. Oh, dia menyediakan misalnya kertas. Oh, dia memberi misalnya tempat. Oh, ada toko sembako misalnya mendukung dia memberi telur. Kita buat kuenya. Oh, ada toko pasar yang punya besar, toko arsila misalnya. Oh, memberi roti. Jadi konsumsinya kita coret. Kita Ya, usaha. baik, Oke. baik Bu. Kira-kira ada tips dan triknya Kak Bu sekira diterima secara baik Bu karena Ada. dulu pengalaman waktu Ada. mahasiswa dulu ada yang ditolak gitu Bu, cuman sampai satpam gitu Bu. Kita suatu cara menakutkan ya bahwa ini masalahnya besar gitu lah. Kemudian kita kemas yang sebaik mungkin proposal kita, polybridge kita kemas sebaik mungkin dan kita membawa sendiri itu berbicaranya sedemikian memprovokasi supaya pemangku kebijakan ini mendukung ya entah dengan orang ceritanya kalau persuasif kan pendekatan ya lobby dengan kata yang formalnya kita merayu kan merayu formal tidak formalnya kan merayu bagaimana uh, ini bisa mendapat support dukungan waktu itu yang dapat cuma buan kandangan sekarang yang tahun 2025 mereka dapat loh di kafe mereka dapat dari CO untuk mengurangi minuman manis, kopi, low sugar dan low sugar. Jadi kopi ada yang bebaya manis dan ada yang tidak manis. Kan karena orang suka nongkrong di kafe. Dapat dari ownernya. Dapat aja Baik Bu. kalian. Berbunga Baik Bu, kita ke terima salon kasih Bu. kita ke salon dulu deh biar orang tertarik. Oke. Jangan bawa Ya, modal baik juga ke Bu. salon. Oke, ada lagi kah? Bu, ulun nanya Bu. Nggih. Bu, ulun sudah lo menghubungi pihak Persagi Tabalong. Bu hanya bisa membantu kami mencetakkan spanduk dan lepet, poster, banner. Nggih. Nah, di ulun lihat di sini sponsornya harus mengirim uangnya ke rekening kami. Misalnya Bu Hani aja yang mengaulahkan bisa Kak Bu tanpa Boleh, mengirim rekening boleh, ke ulun. Boleh. boleh. Oke. Berarti mereka support bagian yang mana? Mereka yang ngerjakan Enggak. kan? Ini kan ceritanya kita Iya, nih kami ngerjakan. tinggal kirim. Boleh. Desainnya Boleh kalian berarti kirim. boleh. Boleh, Berarti boleh. kayak Pak Bu tanda tangan di sponsornya. Memberikan dukungan berupa spanduk, berupa leaflet, berupa poster, tanda tangan. Oh gitu. Oh enggak, Boleh. Berarti enggak. Berarti Kurangi. kami sudah dapat di Persagi Tabalong. Hebat. Belum mulai kita tugas kita belum apa bentuknya apa yang akan dilakukan sudah dapat dia.
Mantap. Nggih, ulun sudah dapat merayu ketua Persagi Tabalong. Ada loh ketuanya siapa? Tunggu Bang Mila. Kak Ketuanya. Arapah. Oh, Karapah. Dia bukan orang gizi kan? Bukan ahli Oh, gizi kan? orang gizi, Bu. Ada loh, Arapah bukan ahli gizi ya? Ahli gizi Poskes, habis itu pindah ke dinas, pindah ke Alumni KP. mana? Alumni mana? Nah, kalau tahu Bu, ulun tapi pokoknya si Din ahli gizi juga. Oke, oke. Antara ingat lan kada perasaan. Oke dah. Ibu cari info. Tahu ay, Inggih, ibu tahu ibu Arapah. Cuma perasaan inggih. ibu kada ahli gizi. Siap, siap. Inggih, makasih Bu. Yuk, hebat. Apresiasi untuk Buan Tabalong ya. Ayo yang lain jangan mau kalah. Yang lain belum Bu hanya bergerak, yang lain ini pasti ya. Belum bagian. Jadi yang bagian Nila, bagian Tabalong, oke dah Ibu apresiasi. Ada lagi kah? Kalau kededa berarti kalian Bu, boleh. Oh, enggih. izin Bu. Enggih. Berarti tadi Bu ya, boleh disebar kemana aja lah ini proposalnya ini Bu. Jadi Kadang dulu Ibu kemana bingung. yang menerima? Kemana aja ini bingung Ibu timbul. Salah sebar kemana? Maksudnya sponsornya Bu, misalnya satu sponsor nih mau membantu ini, terus nanti satu sponsor lagi mau membantu ini. Bisa kayak gitu Kak Bu? Atau Boleh. Misalnya Ika memberi ke penjual handphone, perusahaan handphone. Lah siapa tahu lah ya suka-suka. Suka-suka boleh. Boleh. Oh ya. Ya, siap Bu. Kasih Bu. Ada lagi kah nyaman Ibu lawan Ibu Niken karena turun 4 di kalian untuk melakukan kegiatan itu. Cukupkah? Berarti cukup Bu Nikam begawi. Nah, minggu depan kita presentasikan melihat hasil dari yang kalian buat. Buat baik-baiklah. Ibu akan support. Oke. Terima kasih. Waktu kita masih ada 15 menit karena tapi Bu Nikam diskusi aja masing-masing gunakan laman ini ya. Ibu mohon pamit dari Zoom ini karena waktu kita tinggal sedikit. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bu. Halo, Pian. Ya, Minggu depan itu presentasinya aku presentasi proposal kita aja kalau ada yang masa sampai ke ininya sponsor-sponsornya kalian enak udah dapat. kan rencana Kak, itu perencanaan aja. Berarti masih di perencanaan awal aja masih lo ada yang sampai udah fix ini udah selesai kita. Tinggal turun Ya, ke yang lapangan enggak penting toh? yang penting adalah kayak gambaran kasar dari bab 1 2 3 itu dulu. Oke, berarti 1 2 3 dulu lah. Kita merencanakan mau terjunnya kemana, masalahnya apa, itu aja dulu loh. Oke, Oke, Kak. oke, makasih. Latar belakang dari Jadi kita pengambilan enak. masalah mungkin yang perlu loh. Iya, betul Kak. Oke. Ini masuknya jam berapa lagi? Jam 5 macam 3. Diserahkan jamnya Jess. Ika, Sebentar ya. Ika,